Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manipulasi psikologi dapat terjadi tanpa kita sadari. Mungkin kita sudah pernah mengalaminya tanpa kita tahu, atau mungkin kita sudah mulai sadar bahwa kita dimanipulasi, tapi kita sulit untuk keluar dari hal itu. Dan yang pasti efeknya sangat berbahaya. Nah, oke teman-teman semuanya, kali ini aku mau membedah buku tentang dark psychology. Walaupun buku ini masih baru, aku baca, tapi aku merasa buku ini banyak banget manfaatnya. Buku ini ditulis oleh Novita Widi. Di sini kita banyak banget bisa mempelajari berbagai macam sifat-sifat manusia, dan juga kita bisa mengetahui atau mengenali karakter-karakter tentang manipulasi. Apa itu dark psychology sih sebenarnya? Terus bagaimana ya cara kita menghindar dari jeratan sang manipulator? Biasanya memang manipulasi itu sering dilakukan orang-orang terdekat, kayak teman, sahabat, keluarga dekat, bahkan pasangan kita sendiri. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui ataupun menyadari bahwa ternyata kita itu dimanipulasi? Sebelum kita melangkah lebih jauh ya teman-teman, sebenarnya di buku ya banyak sekali yang dibahas di sini, mulai dari bagaimana kita mempertahankan diri dari sang manipulator, terus sifat-sifatnya seperti apa, terus mulai dari psikopat, sosiopat, terus love bombing, dan banyak banget pokoknya. Tapi kali ini aku cuma membahas sekilas. Nanti untuk teman-teman yang pingin membeli buku ini, nanti aku sematkan deskripsi gitu ya. Oke, kita bahas dulu apa sih itu psikologi gelap. Psikologi gelap adalah bidang yang menyelidiki tentang sisi gelap dan perilaku manusia. Nah, di sini kita ambil contoh lah gitu ya. Kita ambil contoh, biasanya orang yang memanipulasi itu, pada dasarnya mereka memiliki tujuan atau untuk mengambil keuntungan. Jadi dia pasti memanipulasi orang yang memiliki value yang lebih tinggi. Nah, ada orang yang bilang bahwa orang yang dimanipulasi itu kebanyakan orang yang lebih pintar, orang yang lebih cerdas. So otomatis karena kalau yang dimanipulasi itu tidak memiliki value, untuk apa gitu ya, jadi tidak ada keuntungan buat dia. Jadi cara mereka pasti sangat halus gitu. Nah, salah satu contoh kalau manipulasi yang sangat sederhana, saat kita menonton sebuah sulap gitu ya, ada trik-trik khusus di situ, dan saat kita benar-benar fokus dengan apa yang dilakukan oleh sang pesulap, itu otomatis kita pun tanpa sadar bahwa kita juga ikutan termanipulasi dengan apa yang dia katakan. Itu teknik manipulasi yang paling sederhana gitu ya. Biasanya sang pesulap selalu mengatakan fokus. Lihat di sini bahwa kertas ini akan berubah menjadi bunga gitu ya. Itu seolah menarik pikiran kita untuk mengatakan ya benar bahwa kertas ini akan menjadi bunga gitu. Nah, itu adalah salah satu trik yang paling sederhana. Nah, di buku ini pun dijelaskan juga itu adalah manipulasi yang mungkin tanpa kita sadari gitu ya. Mungkin saat ini teman-teman juga sudah mengalaminya, tapi tanpa menyadarinya mungkin kita bisa mulai belajar gitu ya, pelan-pelan tentang apa itu psikologi. Terus bagaimana sih kita bisa keluar dari jeratan sang manipulator? Sebelum kita keluar, kita kenali dulu sifat-sifat
dari sang manipulator. Jadi kita harus paham dulu sifat-sifat sang manipulator. Kalau kita nggak tahu sifatnya, bagaimana kita bisa menghindar gitu ya. Jadi kita pelajari dulu. Di buku ini kita diajari ataupun ditulis juga di sini bahwa bagaimana sih kita mengenali sifat-sifat dari sang manipulator. Yang pertama, biasanya mereka itu selalu memberikan pujian yang berlebihan. Itu yang pertama, pujian yang berlebihan. Seperti ini, kasihlah contoh yang paling sederhana. Biasanya kalau orang yang mau ngutang, biasanya kita dipuji-puji nih, gini, kamu sekarang kok jadi cantik banget, kamu sekarang kok sudah hidupnya enak, kerjaanmu sekarang kok enak gitu, gajimu pasti banyak gitu kan. Nah, setelah memuji-muji, akhirnya dia akan mengutarakan bahwa dia ingin meminjam uang. Nah, itu adalah salah satu teknik dari sang manipulator. Kita kenali dulu sifatnya gitu ya. Yang pertama, pujian yang berlebihan. Yang kedua, itu memanipulasi secara emosional. Bagaimana sih cara mereka memanipulasi kita secara emosional? Biasanya mereka itu memanfaatkan orang-orang yang memiliki empati yang tinggi gitu ya. Mereka bercerita tentang dramanya, tentang kesedihannya, tentang perjuangannya gitu. Terus habis itu mereka akan mengambil keuntungan dengan cerita-cerita itu dari kita gitu ya. Kalau kita memiliki empati, pasti kita akan kasihan nih, aku lagi susah banget, ini gini gitu ya. Setelah cerita seperti itu, mereka akan mengambil keuntungan. Bisa jadi mereka ingin meminjam uang, bisa jadi mereka ingin meminjam sesuatu hal, atau mungkin melakukan sesuatu hal agar kita itu kasihan gitu. Itu namanya manipulasi secara emosional. Itu yang kedua. Terus lanjut sama ketiga, gaslighting adalah bentuk manipulasi yang paling merusak. Apa itu gaslighting? Yaitu wujudnya berupa usaha untuk meragukan kewarasan atau ingatan seseorang dengan cara terus-menerus. Jadi misalnya kita punya pasangan gitu ya, yang sering melakukan gaslighting ataupun sering menyangkal. Misalkan kita barusan mengatakan A, jelas-jelas kita mengatakan A. Nah, pasangan kita itu memutarbalikan fakta gitu. Kamu nggak pernah mengatakan itu, ternyata kamu itu mengatakan ini kemarin, mungkin kamu lupa. Nah, dia berusaha untuk memutarbalikan fakta atau merubah seolah-olah kita itu pelupa. Itu adalah salah satu bentuk manipulasi yang sangat berbahaya. Jadi teman-teman di sini kita harus benar-benar menyadari untuk saat ini, apalagi sosial media yang semakin gencar gitu ya. Kita harus benar-benar bisa menjadi diri kita sendiri agar kita tidak terjebak ke dalam manipulasi. Lanjut, untuk yang keempat, yaitu pemerasan secara emosional. Bentuk manipulasi ini melibatkan penggunaan emosi seseorang untuk memaksa mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Salah satu contoh, kita bisa ngambil satu-satu yang sederhana saja gitu ya. Misal seorang bos yang ingin memanipulasi karyawannya, mereka akan sedikit mengancam sang karyawan kalau tidak mau menurut untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh bos. Misalkan kamu hari ini harus lembur, kalau tidak ingin lembur, besok atau nanti kerjaanmu tidak selesai, kamu bisa aku pecat. Nah, itu salah satu bentuk manipulasi dengan sedikit pengancapan ataupun pemerasan secara emosional gitu ya. Jadi kita mungkin bisa menolaknya atau mungkin bisa mengatakan secara halus gitu ya. Pasti bisa, ada caranya di sini juga. Terus yang selanjutnya yaitu guilt tripping atau membuat seseorang itu merasa bersalah. Adalah
salah satu bentuk cara dari sang manipulator untuk menggunakan emosi mengendalikan orang lain. Nah, sebagai salah satu contoh, misalkan mereka akan mengungkit-ungkit tentang kebaikan yang mereka lakukan kepada kita, dan otomatis kita akan merasa bersalah gitu ya dengan apa yang baru saja kita lakukan gitu. Mungkin karena dia mengungkit, oh aku kemarin sudah melakukan yang terbaik untuk kamu, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, dan apa balasanmu untuk aku gitu. Itu adalah salah satu bentuk juga teman-teman, salah satu bentuk manipulator. Nah, ini yang harus kita waspadai juga. Sebenarnya tidak salah sih kalau kita ingin menjadi orang baik ya, untuk memberikan empati kepada orang lain. Nggak salah itu, tapi yang salah kita menempatkan empati kita kepada orang yang salah gitu ya. Terus apa yang selanjutnya ciri-cirinya, yaitu berbohong. Kebanyakan sang manipulator itu selalu berbohong, dan setelah berbohong dia akan menutupi kebohongan yang pertama untuk menutupi kebohongan mereka selanjutnya gitu ya. Berbohong adalah keahlian dari sang manipulator, dan kita sebagai sang korban itu kebanyakan tidak sadar bahwa kita telah dibohongi karena kita sudah terlalu percaya dengan apa yang dia katakan. Nah, itulah teman-teman beberapa ciri-ciri dari sang manipulator. Nah, yang terakhir ciri-cirinya yaitu tentang silent treatment, yaitu melakukan mendiamkan seseorang tanpa adanya komunikasi untuk mempertahankan kekuatan dan kekuasaan seseorang itu. Misalnya dari sang manipulator, misalnya kayak pasangan, kalau mereka marah dan mempertahankan egonya masing-masing, mereka akan saling mendiamkan. Itu adalah salah satu bentuk manipulator. Itu ciri-cirinya ya teman-teman. Terus sebenarnya mereka itu punya senjata ya. Senjata apa sih senjata dari sang manipulator? Senjata seorang manipulator adalah meyakinkanmu bahwa kamu lebih membutuhkan mereka daripada mereka yang membutuhkanmu. Itu yang mereka lakukan. Jadi seolah-olah kita itu bergantung kepada dia gitu, dan kita tidak bisa hidup tanpa dia gitu. Kita yang membutuhkan, dan ini sangat berbahaya teman-teman kalau kita sudah sampai ke tahap ini. Bagaimana kita keluar dari jeratan sang manipulator? Tadi dari awal saya sudah membahas, biasanya orang yang dimanipulasi itu adalah orang yang memiliki value yang tinggi gitu ya, ataupun memiliki kekuasaan. Karena apa? Sang manipulator itu mengambil keuntungan dari korbannya. Jadi kalau dia memandang seseorang yang ingin dimanipulasi, pasti dia akan mencari korban-korban yang memiliki value yang tinggi agar dia mendapatkan keuntungan yang tinggi juga. Nah, jadi gini teman-teman, sang manipulator itu harus memiliki keberanian dan mengambil resiko untuk memanipulasi seseorang. Karena yang mereka manipulasi itu adalah orang yang memiliki value tinggi, maka dari itu dia mengambil resiko. Kalau sampai semua ini terbongkar, otomatis dia akan mendapatkan kerugian yang luar biasa gitu ya. Maka dari itu mereka tidak mau memanipulasi seseorang yang tidak ada keuntungan buat mereka. Nah, bagaimana cara kita keluar dari jeratan sang manipulator? Yang pertama, kita jangan merasa minder. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa. Terus yang kedua, jangan memandang rendah diri sendiri. Kita harus yakin bahwa kita bisa keluar dari ini semua. Kita harus punya kekuatan untuk keluar dari sang manipulator. Terus yang ketiga, menempatkan empati kepada orang yang tepat.
Tidak salah teman-teman untuk kita berperilaku baik atau memberikan kebaikan ke semua orang. Tapi kita harus juga mengenali pantas nggak orang ini mendapatkan kebaikan kita. Terus yang keempat yaitu mencintai diri kita sendiri. Love yourself. Itu yang paling penting. Kita harus mencintai diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, kita harus memperlakukan baik diri kita sendiri. Kita menyayangi diri kita sendiri, kita memperlakukan diri kita dengan baik, otomatis orang lain pun akan menghargai dan mencintai kita dengan cara yang baik juga. Nah, orang yang manipulatif itu tidak akan pernah menerima bahwa dirinya itu bersalah, tetapi justru menimpakan kesalahan kepada orang lain. Padahal hal buruk yang dikatakannya atas orang lain sebenarnya adalah tentang dirinya sendiri. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman. Mulai kenali orang-orang di sekeliling kita, benarkah mereka menyayangi kita dengan tulus ataupun kita hanya dimanfaatkan. Kita harus mulai mengevaluasi tentang orang-orang di sekeliling kita. Gak salah kalau kita sayang kepada seseorang, tapi coba perhatikan, sayangi dulu diri kita sendiri. Benarkah sudah paskah orang yang kita sayangi, kita perjuangkan mereka, kita memberikan yang terbaik buat mereka. Jangan sampai kita salah menyayangi seseorang, akhirnya membuat kita terpuruk dan rugi ketika orang itu pergi meninggalkan kita. Di sini kesehatan mental sangat diperlukan teman-teman. Kalau kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang secara berlebihan gitu ya, kita sudah berkorban segalanya untuk dia, dan ternyata orang itu melakukan kesalahan, kita pasti akan sakit banget. Nah, ini yang harus kita hindari gitu ya, terutama sebagai seorang wanita. Jadi kita harus benar-benar bisa mengenali, mengevaluasi, sudah benarkah, sudah tepatkah apa yang kita lakukan kepada seseorang gitu ya. Memang jadi egois itu kadang diperlukan teman-teman di saat-saat yang tepat gitu ya. Kita berusaha tidak peduli dengan orang lain itu kadang-kadang diperlukan. Tapi memang kalau kita memiliki empati, kita memang dasarnya orang baik, biasanya kita sulit untuk melakukan itu. Tapi untuk sampai ke tahap itu pun aku juga masih belajar bagaimana aku bisa mengenali orang-orang di sekeliling aku, terus bagaimana aku bisa memberikan sesuai dengan porsi aku. Tapi yang pertama, aku harus tetap mencintai diri aku sendiri. Itu teman-teman. Sebenarnya banyak banget yang harus aku bahas di sini gitu ya. Ini itu ada banyak sifat-sifat yang harus diwaspadai. Ternyata mempelajari psikologi itu sangat menarik teman-teman. Dan mungkin teman-teman semuanya juga ingin mempelajari tentang psikologi, sifat-sifat manusia, seperti apa sih yang harus kita hindari, terus bagaimana cara kita keluar dari jeratan manipulasi, bagaimana kita mengenali kita ini sebenarnya dimanipulasi, dimanfaatkan, atau memang kita yang love blind gitu ya, mencintai seseorang secara buta gitu ya. Nah, kita harus banyak-banyak belajar dari sini. Mungkin teman-teman tertarik dengan buku ini, nanti aku tulis di deskripsi ya bagaimana cara membeli buku ini gitu. So teman-teman, jaga kesehatan mental kita, karena jika mental kita sehat, otomatis fisik kita juga sehat. Dan kesehatan mental itu adalah pondasi dari kehidupan kita. Oke, teman-teman, salam sehat selalu. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.